Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Widya Safina. Di sini saya akan membahas tentang gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Mungkin kalian pernah melihat seseorang merasa cemas atau takut ketika berada di tempat umum. Alasannya beragam. Bisa karena khawatir dengan penilaian orang lain, hingga merasa tidak diterima di lingkungan tersebut. Hal-hal itu sebenarnya berkaitan dengan 3 konsep, yaitu introvert, pemalu, dan gangguan kecemasan sosial. 3 buah konsep ini seringkali tertukar di pikiran kebanyakan orang, padahal sebenarnya 3 hal ini cukup berbeda. Yang pertama, yaitu introvert. Introvert adalah kecenderungan seseorang tentang bagaimana mereka memperoleh energi untuk beraktivitas dari dalam diri mereka sendiri. Bagi seorang introvert, cara mereka ngecas energinya kembali adalah dengan melakukan aktivitas sendirian. Kemudian pemalu. Pemalu merupakan aspek yang berbeda dengan introvert. Pemalu adalah kecenderungan orang buat ngerasa canggung, khawatir, atau tegang saat mereka ada di lingkungan sosial. Pemalu merupakan sebuah sifat yang wajar dan umum ditemui di masyarakat. Aspek yang terakhir adalah gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Berbeda dengan 2 hal sebelumnya, social anxiety disorder sudah termasuk sebuah gangguan mental, sehingga seseorang itu harus didiagnosis oleh psikolog atau psikiater terlebih dahulu sebelum mereka dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai gangguan ini. Menurut ABA atau American Psychological Association, social anxiety disorder dapat diartikan sebagai adanya perasaan ketakutan atau kecemasan yang intens terhadap situasi sosial yang melibatkan interaksi dengan orang lain, karena individu tersebut merasa bahwa orang lain akan memberikan penilaian negatif terhadap dirinya, misalnya dinilai bodoh, dinilai lemah, dinilai salah, dan sebagainya. Gangguan kecemasan sosial sendiri masuk dalam urutan ketiga problem kesehatan mental terbesar di dunia, dengan penderita 70% adalah wanita dan 30% adalah laki-laki. Menurut data Departemen Kesehatan, penderita gangguan kecemasan sosial di Indonesia rata-rata 65% dari jumlah penderita berusia 13 hingga 21 tahun. Kedua, usia 22 hingga 40 tahun 25% dari jumlah penderita. Ketiga, usia 41 hingga 60 tahun jumlah penderita mencapai 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa gangguan kecemasan lebih sering terjadi pada usia remaja hingga dewasa muda. Mereka yang mengalami gangguan kecemasan sosial bisa terlihat secara fisik maupun psikis. Pada gejala fisik antara lain tubuh berkeringat, pusing, mual, jantung kerap berdegup kencang, tubuh gemetar, ketegangan otot dan nyeri, hingga gagap saat berbicara. Sedangkan pada gejala psikis antara lain perasaan ingin melarikan diri, takut diamati atau dinilai negatif oleh orang lain, selalu ingin menghindar ketika harus tampil di depan umum, gugup dan menghindari kontak mata saat berbicara, menghindari aktivitas sosial, terlalu khawatir akan mempermalukan diri sendiri di hadapan orang lain, merasa cemas dan takut berkelanjutan. Ada beberapa penyebab terjadinya social anxiety disorder. Pertama adalah faktor keturunan. Gangguan kecemasan umumnya dapat menurun di dalam keluarga. Namun, masih belum dapat dipastikan seberapa besar pengaruh genetik atau keturunan terhadap gangguan ini. Kedua adalah struktur otak. Rasa takut sangat dipengaruhi oleh bagian otak yang disebut amigdala. Amigdala yang terlalu aktif
akan membuat seseorang mengalami rasa takut yang lebih kuat. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko munculnya kecemasan secara berlebihan saat berinteraksi dengan orang lain. Ketiga adalah pengalaman negatif. Social anxiety disorder merupakan kondisi yang mungkin terjadi akibat seseorang pernah menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan atau memalukan sebelumnya. Seseorang yang pernah mengalami bullying, penolakan, ejekan atau penghinaan, digoda, bahkan mengalami pelecehan seksual, mungkin lebih rentan terhadap gangguan kecemasan sosial. Yang terakhir adalah pola asuh. Social anxiety disorder juga dapat terjadi akibat pola asuh orang tua yang salah. Saat orang tua sendiri menanamkan rasa khawatir dirinya dan terlalu mengontrol serta terlalu protektif pada anak, hal ini bisa menjadi penyebab munculnya gangguan kecemasan sosial. Ada beberapa cara menanggulangi social anxiety disorder. Di antaranya, pertama, kamu bisa mendatangi psikiater atau psikolog dan kamu akan dibimbing serta diberi obat untuk pemulihan. Untuk mengatasi gangguan kecemasan sosial, psikiater dapat menggunakan dua metode, yaitu psikoterapi dan pemberian obat-obatan. Salah satu bentuk psikoterapi untuk mengatasi gangguan kecemasan sosial adalah terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi rasa cemas pada penderita. Penderita akan dihadapkan pada situasi yang membuatnya cemas atau takut. Kemudian, psikolog atau psikiater akan memberikan solusi untuk menghadapi situasi tersebut. Kemudian, beberapa jenis obat juga dapat digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan sosial. Psikiater akan memberikan obat dalam dosis ringan terlebih dahulu, kemudian ditingkatkan secara bertahap. Kedua, kamu juga bisa memulihkan diri sendiri dengan cara membiasakan melakukan hal yang kamu takuti secara bertahap. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi rasa cemasmu. Pertama, cobalah berbicara di depan orang lain sesering mungkin. Kedua, kamu bisa mencoba makan di tempat keramaian. Dengan begitu, kamu akan terbiasa dengan respon orang lain terhadap kamu. Yang terakhir, beranikan diri kamu untuk mulai menyapa orang lain. Dengan begitu, kamu akan terpancing untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi, mulai saat ini, tak ada lagi yang perlu kamu cemasi.